Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. وفي رواية الطبراني عن أبي حنيفة جالس الكبراء وسائل العلماء وخالط الحكماء. وفي رواية جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء. Di dalam sebuah riwayat Tabrani dari Abu Hanifah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk duduk bersama orang-orang yang besar. Maksudnya orang besar di sini adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Allah. Wasailul ulama, dan juga bertanyalah pada ulama. Jadi kalau memang fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang yang ahli zikir, maksudnya adalah ulama itu sendiri jika tidak mengetahui. Wa khalitul hukama, dan berkumpullah dengan orang-orang yang bijaksana. Ai fa innal ulama'a thalathatu aqsamin. Artinya para ulama itu ada 3 macam. Ulama itu ada 3 macam. Pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Adalah ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan di dalam Islam, maka mereka adalah orang yang ahli berfatwa. Jadi ada orang ulama ya mengetahui hukum-hukum Allah, dia banyak mengetahui tentang fikih seperti itu, maka dia adalah ashabul fatwa, orang-orang yang bisa dan boleh untuk berfatwa karena memang mengetahui hukum di dalam agama. Kalau nggak tahu apa-apa tentang masalah hukum fikih, maka kita tidak boleh berfatwa. Kita nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran, nggak tahu apa-apa tentang tafsir, kan begitu? Juga kita tidak mengetahui tentang hadis dan pemahaman dalam hadis, fikih juga nggak tahu, maka tidak boleh untuk berfatwa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ulama'u bidzatillahi faqat. Yang kedua adalah ulama yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Wa humul hukama, mereka adalah orang yang ahli hikmah, orang yang bijaksana. Jadi ada orang tidak begitu mendalam tentang masalah keilmuan, tidak begitu mendalam tentang pemahaman dalam Al-Qur'an, hadis ataupun dalam fikihnya, dia hanya mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang yang ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim tadhhibun lil akhlaq. Berkumpul dengan orang yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, yang al-arif billah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, arif billah, maka tadhhibun lil akhlaq, akan memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita nanti akan lebih jernih daripada sebelumnya. Kenapa? Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Karena mereka, hati mereka itu telah tersinari dengan cahaya pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dekat sekali kepada Allah, kenal. Jadi dia ahli ibadah gitu ya. Sehingga dia kenal kepada Allah karena berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah tadi. Dan juga rahasia mereka juga bersinar dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang ahli hikmah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini wa humul kubara. Dan yang ketiga adalah ulama yang memang mempunyai standar ganda. Dia ahli terhadap hukum Allah, memahami tafsirnya, memahami hadisnya, memahami fikihnya. Monggo, silakan. Waalaikumsalam. Kemudian dia juga sangat dekat kepada Allah, kenal kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang ia lakukan.
Sehingga yang ketiga ini disebutnya dengan kubara. Jadi ada al-hukama, lalu kemudian ada al-ulama. Jadi ada ulama, hukama dan kubara. Ada beda di sini ya, sesuai dengan hadisnya di situ. Ada kubara, ulama dan hukama. Kalau ulama dia hanya mengetahui hukum-hukum Allah saja. Dia banyak mengetahui ilmu, ya. Banyak kemudian memahami fikih, memahami tafsir, memahami ayat Al-Qur'an. Itu adalah ulama. Kemudian dia memberikan fatwa. Ada orang bertanya hukum, dijawab oleh dia. Yang kedua, ada juga hukama. Hukama ini lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadahnya. Dia zuhud gitu ya. Artinya bukan tidak mau sama harta, tapi menggunakan harta sesuai dengan kepentingannya. Dia banyak berderma, banyak bersedekah, kemudian banyak mempunyai usaha yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak puasa, banyak sholat. Jadi lebih kepada ibadah-ibadah sehingga dia kenal kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah al-hukama, yaitu ulama yang ahli bijaksana. Lah, dan yang terakhir adalah al-kubara. Nah, di sini dia kubara ini yang jarang, dia itu adalah ulama sekaligus hukama, mengetahui hukum-hukum Allah, ya, memahami tafsir Al-Qur'an, memahami permasalahan hadis dan sebagainya, fikih juga memahami, ya bahasa Arab juga memahaminya. Namun dia juga ahli ibadah kepada Allah. Makanya seperti imam-imam yang 4 itu adalah kubara. Mereka ahli di dalam keilmuan sehingga mereka berfatwa dan fatwanya sampai sekarang diikuti mereka itu. Tapi kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, puasa, sedekah dan yang lain-lainnya. Bi anwa'il ibadat, dengan macam-macamnya ibadah. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahwalan saniyah. Karena sesungguhnya berkumpul dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan menimbulkan keadaan yang bagus. Menimbulkan keadaan yang baik. Karena ketika kita berkumpul dengan mereka para ulama yang dekat kepada Allah, ya pasti kita akan sedikit banyak akan menyerap ilmu dari mereka. Dan pembicaraan, obrolannya mesti seputar keilmuan, seputar hal-hal yang baik. Beda dengan misalkan dia berkumpul dengan para preman. Mesti pembahasannya kalau tidak wanita, cewek, minum-minuman keras, ya kan? Bagaimana kesenangan hidup. Ya. Kalau kumpul dengan preman, nggak akan ngaji, Mas. Ya kan, nggak akan baca kitab, nggak akan bahas masalah fikih. Ya mungkin ada tapi jarang. Secara umumnya bahkan tidak ada. Nah, wan naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan apa namanya? Bil lafzi, dari cahaya hati, itu di atas bermanfaat dengan lafaz saja. Jadi dia memberikan manfaat dengan hati, tidak menggunakan lisan. Apa misalnya? Dia memberikan contoh manfaat langsung kerja, langsung menunjukkan dirinya. Dia tunjukkan kalau dirinya termasuk orang baik. Dia tunjukkan dirinya kalau orang termasuk orang yang ahli ibadah. Bukan hanya sekedar berbicara saja. Sehingga orang yang melihat itu langsung diambil. Makanya langsung dari hati ke hati. Beda dengan orang yang hanya sekedar lisan saja. Mungkin lisannya selalu mengatakan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, tapi pekerjaannya tidak sama dengan perbuatannya, maka orang yang melihat dia tidak akan melakukan. Dan nanti akan berargumen, berhujjah, kenapa saya harus ikut Anda wong Anda saja tidak mengerjakan apa yang Anda katakan. Seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita langsung menampakkan ya perbuatan tersebut di hadapan orang lain, itu sangat memudahkan orang lain untuk ikut kepada kita. Makanya ad-da'wah bil hal itu sangat baik.
daripada ad-dakwah bil maqal. Nah, dakwah dengan menggunakan keadaannya langsung ya, dengan jiwa raganya, itu lebih baik daripada hanya sekedar ngomong. Ngomongnya jangan bergibah, ternyata dia membicarakan orang lain. Dia langsung tunjukkan tidak bergibah dirinya, itu dakwah juga. Nah, faman nafa'aka lafdhuhu. Barang siapa yang telah memberi manfaat kepada engkau, penglihatannya saja, kamu melihat orang tersebut sudah bisa memberi manfaat, maka lafadznya juga akan memberikan manfaat. Jadi kalau misalkan kita melihat guru kita, lihat saja dalam dakwahnya saja, itu sudah kita bisa mencontohnya. Kalau sudah seperti itu, kita melihat saja bisa mengambil manfaat. Ya, jadi ini kan hati yang berbicara, maka lafaz yang diucapkan oleh guru tersebut jelas lebih pasti untuk kemudian kita ambil manfaatnya. Wong tingkah lakunya saja bisa bermanfaat pada kita, apalagi ucapannya. Waman la fala, beda dengan orang yang tidak seperti itu. Jadi perbuatannya itu tidak menunjukkan perkataannya. Perkataannya mengajak kebaikan, namun perbuatannya justru berbalik dengan itu. Wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khif bi Minan yatasaffahul wujuh. Faqila lahu fihi qala inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Suatu ketika seorang ulama ya, bernama As-Sahrawardi, beliau muter-muter gitu di sebagian Masjid Khif di daerah Mina. Jadi dia muter-muter nyari orang. Ya tasaffahul wujuha. Dia dilihat. Setiap orang dilihat oleh dia. Setiap orang yang ditemui dilihat. Diperhatikan. Oh bukan, pindah lainnya, lihat lagi. Terus setiap orang seperti itu. Sehingga orang-orang merasa heran terhadap perbuatan As-Sahrawardi ini. Lalu faqila lahu fihi, ditanyakan oleh orang lain kepada beliau tentang masalah ini. Kenapa kok melihat wajah orang-orang lain? Pindah lagi, lihat lagi. Apa kata beliau? Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba. Idza nadharu ila syakhsin, kalau mereka melihat pada orang, ketika dia melihat kepada orang lain, aksabuhu sa'adatan, maka akan menimbulkan kebahagiaan. Maksudnya di sini orang soleh, orang yang melihat saja, kelihatannya saja bisa membuat orang lain bahagia. Karena penuh dengan cahaya ilmu, penuh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana atlubu dzalik, itu yang saya cari, kata beliau itu. Makanya tadi di awal itu, barang siapa yang penglihatannya kita melihat saja kepada orang tersebut sudah bisa memberi manfaat, maka ucapannya akan lebih memberi manfaat kepada kita. Kenapa kok kita lihat saja kok bisa memberi manfaat? Kenapa? Karena tingkahnya, ucapannya, akhlaknya, bagaimana menghadapi orang lain, itu semua bercerminkan kepada Rasulullah, kepada apa yang diajarkan dalam Islam. Lah kalau singgahnya saja, melihat saja seperti ini, bagaimana kemudian ketika mereka menasihati kita, jelas kita akan lebih mengambilnya lagi. Seperti itu. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin. Nanti suatu zaman akan datang kepada umatku di mana mereka akan lari dari ulama wal fuqaha dan orang yang ahli fikih. Akan lari dari ulama, akan lari dari hukama dan juga al-kubara. Fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin. Maka karena mereka melakukan itu, dia lari daripada ulama, Allah akan memberikan cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan. 3 bencana lah istilahnya.
Yang pertama, awwaluha ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Maka Allah akan mencabut berkah dari pekerjaan mereka. Jadi ketika orang-orang sudah lari dari ulama, tidak mau lagi untuk belajar ilmu agama, pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah diangkat keberkahannya. Ilmu apa? Harta yang mereka dapatkan dari kerjanya itu berkahnya sudah dicabut. Jadi ada orang-orang yang tidak mau semacam ini, tidak mau mendekat kepada ulama, kepada fuqaha, maka kerjanya itu berkahnya itu udah nggak ada. Mungkin halal, yang namanya juga kerja ya halal, tapi keberkahan di dalam kerja itu, di dalam hartanya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wathaniyatu, yang kedua, yusallitullahu taala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang zalim yang akan memimpin mereka. Jadi ketika mereka sudah menjauh dari ulama, bahkan kalau menjauh saja masih mungkin diterima akal karena mungkin mereka sibuk kerja segala macam. Masalahnya ini justru ada ulama yang malah dikriminalisasi. Ada ulama yang justru dinegasikan, dicitrakan negatif. Yang dituduh inilah ya, anu sedikit dituduh sehingga bahkan ada yang tega memenjarakannya. Dan bahkan ada yang berupaya untuk membunuh ulama itu, menyakiti ulama tersebut. Jadi ini bukan hanya menjauh, tapi malah ingin membunuh ulama, mengkriminalisasi ulama, memenjarakan ulama, mengusir ulama. Oh, ini lebih parah ini. Sehingga tidak heran kalau kemudian Allah munculkan pemimpin yang memimpin mereka semuanya dengan pemimpin yang zalim. Mulai pemimpin yang paling tinggi di negeri itu sampai kepada pemimpin bawahannya, sampai kepada tingkat desanya, itu semua zalim. Semua menyengsarakan rakyat. Allah akan kirim seperti itu. Makanya ketika kebanyakan manusia sudah menjauh, hal itu akan terjadi. Dan sepertinya sekarang sedang terjadi. Kezaliman di mana-mana. Ya, di mana bahkan kefajiran atau kefasikan itu dianggap hal yang biasa. Bahkan yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh Al-Qur'an itu malah dilegalkan, ditandatangani misalnya. Nah, jika seperti itu, Allah sudah akan benar-benar mengirim bencana. Di antaranya adalah pemimpin yang tidak adil ini, pemimpin yang zalim ini. Watsalisatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling ditakutkan, keluar dari dunia ini yaitu meninggal bighairi imanin, tanpa adanya keimanan. Ini yang sangat menakutkan. Makanya dari apa awalnya? Dari perkara hal yang mungkin remeh. Apa? Menjauhi ulama. Tidak mendekat kepada ulama. Ulama itu nggak harus kemudian pakai jubah, pakai sorban, dan songkok terus. Ulama ya ada kalanya yang bersikap tidak seperti itu. Yang penting kan jelas menutup aurat gitu kan. Ulama itu kan orang yang mengetahui hukum Islam, kemudian berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun kita sibuk, walaupun kita banyak kegiatan, memang seharusnya kita menyempatkan diri untuk mendekat kepada ulama. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk memperbaiki diri, untuk menambah wawasan keagamaan, bagaimana cara yang mudah untuk dekat kepada Allah, seperti itu. Nah, kemudian wal maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, man dakhala al-qabra bila zadin ay minal amali salih faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, mati maksudnya, bila zadin, tanpa adanya bekal, mati tapi nggak bawa bekal. Bekalnya apa? Minal amali soleh, yaitu amal yang soleh tentunya.
nggak kemudian bekal bawa emas, bawa motor, kan ada sebagian yang motornya dibawa, kemudian mobilnya dibawa. Ada yang pakai emas banyak sekali, itu di mana itu, di anak daerah mana itu, kemudian dimasukkan peti, kemudian dikubur. Nggak seperti itu ya, maksudnya di sini bekalnya bukan seperti itu. Kalau memang masuk ke dalam kubur tanpa adanya bekal, tidak ada amal soleh yang dia kerjakan, faka'anna ma raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia menaiki atau menyeberangi lautan bila safinatin, tanpa perahu, tanpa kapal laut. Dia ingin menyeberangi lautan, tapi nggak ada kapal lautnya, cuman bermodalkan renang saja. Kan begitu. Secara umum manusia itu akan tenggelam apa sampai kepada ujungnya? Akan tenggelam. Ya. Dia mau pulang ke Vietnam, nyebrang lautan, berenang kayak gitu. Lain ombaknya, ya kan? Lain ikan pausnya atau ikan hiunya. Oh, banyak sekali hal yang kemudian menjadikan dia tenggelam. Makanya di sini disebutkan ai fayagriku gharaqan la khalasalahu illa biman yungkiruhu, maka ia akan tenggelam dengan tenggelam yang sesungguhnya, di mana tidak ada penyelamat baginya illa biman yungkiruhu, kecuali orang yang bisa menyelamatkannya. Kalau tiba-tiba ada orang bawa speedboat, kemudian ada orang berenang mau, kan bisa ditolong. Nah ini kan masalahnya dia tidak bawa bekal sama sekali. Meninggal dunia masuk ke dalam kuburan gak bawa bekal. Siapa yang akan menolong? Kan begitu. Naam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwith. Tidaklah orang yang meninggal di dalam kuburan, jadi orang yang mati kemudian masuk ke dalam kuburan, keadaan mereka itu kal gharikil mutagawwith, seperti orang tenggelam yang sedang minta tolong. Tolong. Ada orang tenggelam di tengah lautan, dia minta tolong agar diselamatkan ke daratan. Tapi nggak ada orang yang menyelamatkannya. Gimana akhirnya? Ya tenggelam dia. Dia akan mati ke dasar laut itu tadi. Atau dimakan ikan hiu atau ikan paus. Nah, makanya di sini amal soleh itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Amal soleh itulah yang akan menjadi perahu, menjadi kapal lautnya, sehingga dia akan aman. Ai at-talib li an yugatha, yaitu orang yang minta untuk ditolong. Nah, itu makalah yang ketiga. Wal maqalatur rabi'atu, makalah yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada Abu Bakar, Umar. Perkataannya disusun seperti ini. Nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, berkata kepada Jibril alaihi salam. Jadi Rasulullah bertanya atau berkata kepada Jibril, "Yasifli hasanati Umar." Sifatkanlah kepada saya kebaikan-kebaikan Umar. Sebutkan coba wahai Jibril, kebaikan Umar itu apa saja? Apa kata Jibril? Faqala, beliau berkata ini tentang Umar bin Khattab, "Lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha." Seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan bolpennya dan laut dijadikan sebagai tintanya, ini seandainya dijadikan seperti itu, ma hasartuha, maka aku tidak bisa menghitungnya wahai Rasulullah. Kebaikan Umar seperti itu. Mulai beliau masuk Islam sampai sekarang ini kebaikannya sudah tidak terhitung. Pembelaannya Umar pada Islam, bagaimana pengorbanan beliau di dalam hartanya untuk Islam. Kan begitu? Jadi tidak akan mampu untuk ditulis, kata Jibril. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya lagi, "Sifli hasanati Abi Bakar." Kalau gitu, coba sebutkan kebaikan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Qala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu hasanatun adalah satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar.
dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Jadi Umar saja, Jibril kalau misalkan disuruh nulis menggunakan bolpen apa pohon dan tintanya adalah lautan, udah nggak mampu ditulis kebaikannya. Kemudian Abu Bakar justru lebih banyak lagi. Bahkan disebutkan Umar itu hanya satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Makanya Umar nggak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar. Karena suatu ketika beliau menyerahkan hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan, namun itu separuh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah bisa menandingi Abu Bakar. Lu gak bisa? Ya ini saya separuh harta saya serahkan semua. Kemudian Rasulullah mengatakan, barusan lu Abu Bakar ngasih semua hartanya, kamu separuh barusan. Barusan ini loh, Abu Bakar ngasih semua hartanya ke saya untuk perjuangan Islam. Jadi Umar tidak bisa menandingi Abu Bakar. Jadi kemuliaan Abu Bakar luar biasa ya. Apa kata Sayyidina Umar ini? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Nah, ini bagus ini kalau diceramahkan. Izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia secara umum ya, manusia itu kan banyak hartanya, dia akan mulia. Belum haji, tapi sudah dipanggil Pak Haji. Ya kan? Ada orang kaya belum haji, tapi orang-orang dekatnya manggil Pak Haji sudah. Ya barangkali ada ceperan gitu kan. Dipanggil Pak Haji. Jadi kemuliaan di dunia itu dengan harta. Manusia umumnya akan memandang seperti itu. Kecuali orang-orang yang diberi sinar cahaya keimanan, cahaya Islam, di mana standarnya bukan di sana. Tapi umumnya ketika kaya maka dia di mata manusia secara umum dia akan mulia. Jadi ungkapan ini betul. Izzud dunya bil mal. Tapi wa izzul akhirati bisalihil amal. Sedangkan kemuliaan akhirat bisalihil amal dengan amal-amal yang soleh. Kemuliaan akhirat dengan amal-amal yang soleh. Dia akan terlepas dari siksa Allah dengan amal yang soleh. Dia akan selamat dari siksa neraka dengan amal yang soleh. Makanya satu kemuliaan kalau kemudian mempunyai amal yang soleh, sekaligus dia mungkin mempunyai harta yang banyak. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Jadilah seperti Uthman ibnu Affan. Kan beliau seorang kaya. Jadilah seperti Abdurrahman ibnu Auf. Kaya tapi kayanya sangat bermanfaat. Jadilah seperti Imam Malik. Kalau yang kontemporer jadi seperti Sayyid Maliki. Santrinya dikasih uang semuanya. Nggak usah beli kitab. Dibelikan semua. Makannya, sak baju-bajunya dibelikan semua. Gitu. Jadi kaya tapi manfaat. Selain memang mempunyai kemuliaan kehartaannya, kemudian dia juga ahli ibadah. Dan tidak sedikit juga orang yang kemudian harta tidak ada, ibadah juga tidak ada. Kan begitu. Dia nggak puasa segala macam dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Padahal dia sedang diuji oleh Allah apakah dia mampu atau tidak. Nah, makanya disebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu akan membuat orang tersebut menjadi kafir. Hampir-hampir kefakiran itu membuat orang murtad dari Islamnya. Karena ketika dia benar-benar tidak kuat ya, dikasih emas atau kardus saja, ditukar dengan kemurtadannya, bisa saja dia mau. Kasih sembako segini, bisa saja dia mau. Makanya harus benar-benar kuat. Izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan akhirat dengan amal yang saleh. Ai fala tataqawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal. Kalau lebih dijelaskan, urusan dunia tidak akan kuat, wala tasluhu, dan tidak akan maslahat urusan dunia ya, dunia keduniaan, illa bil amwal, iyalah kecuali dengan harta. Orang mau makan pakai harta. Kalau misalkan nggak ada harta gimana? Mau makan gimana? Kan begitu. Orang kemudian ingin perjalanan, ada hartanya juga. Ya seperti kendaraan itu kan harta juga. Kalau misalkan nggak ada harta gimana? Untuk perjalanan sulit. Jadi kemaslahatan dunia ya itu memang dengan harta. Dunia ini menjadi mulia, menjadi
menjadi tujuan hidup seseorang yang bernafas di atasnya karena memang ada hartanya secara keduniawiannya. Kalau akhirat ya lain lagi dengan amal yang soleh. Oleh karenanya kita gabungkan antara dunia dengan akhirat. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kita itu ia mengejar akhirat dengan semampunya, tapi jangan lupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan duniawi juga. Ya, kerja juga untuk dapat makan gitu kan. Jadi wajar saja. Wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'mali salihah, dan perkara akhirat itu tidak akan kuat, tidak akan selamat dan tidak akan sejahtera kecuali dengan amal-amal yang soleh. Itu perkataan Sayyidina Umar. Sekarang perkataan Sayyidina Utsman. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kita wajar ya misalkan menginginkan mobil. Wajar enggak? Ya wajar saja. Agar nanti kalau berdakwah lebih mudah. Kalau misalkan pulang untuk berkunjung kepada orang tua di mana salah satu bakti kita itu lebih mudah, wajar saja. Tapi kalau keinginan ini sangat menggebu-gebu sehingga kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita sampai melupakan sama sekali bahkan pada kewajiban kita, udah nggak nuntut ilmu, ibadahnya udah asal-asalan. Karena apa? Tujuannya pokoknya harus segera dapat mobil, kerjanya harus semangat. Lah seperti itu yang kemudian membuat hati menjadi gelap. Keinginan wajar, makanya al-ghibtah, keinginan. Cak Amir tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba saya ingin juga, itu namanya al-ghibtah. Dan al-ghibtah untuk umat Rasulullah, keinginan biasa, keinginan. Tapi al-hasud li gairina, keinginan yang kemudian merusak itu untuk selain kita, kata Rasulullah, untuk selain kita. Keinginan tapi hanya sekedar keinginan saja, ya wajar, manusia nggak punya sepeda motor, saya kemudian berangan-angan, ya, berkeinginan kalau saya punya sepeda motor kan enak ya, nanti ke pondok bisa mudah, ini kalau pulang ke rumah mudah, kemudian kalau ngantarkan ini ke sekolah mudah gitu kan. Jadi keinginan itu biasa, pokoknya saya harus bisa menghatamkan Quran, keinginannya kayak gitu. Dalam Ramadan ini minimal 2 kali atau 3 kali, sudah benar-benar berazam, keinginan yang kuat. Namun ternyata apalnya cuma hatamnya 1 juz. Misalnya gimana? Itu adalah keinginan tadi itu sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadikan hati lebih jernih lagi. Pokoknya saya tarawih tidak akan bolong, ya kan? Tarawihnya tidak akan bolong. Setelah itu saya tadarusan, tuh keinginannya seperti itu. Dan itu bagus dalam akhirat. Pokoknya saya mau tidak mau harus belajar sampai luar negeri. Keinginannya kayak gitu. Saya harus ke Hadramut, saya harus ke Singkit misalnya. Harus ke Makkah saya ini. Kan keinginan. Nah ini justru keinginan yang bagus. Karena tujuannya adalah ukhrawi. Pokoknya saya harus jadi seorang yang ahli ilmu. Harus jadi ulama. Agar nanti saya bisa memperingati kaum saya. Agar nanti bisa menyinari desa-desa saya yang masih ada sebagian dengan adanya kesyirikan-kesyirikan yang dianggap sebagai kebaikan. Kayak gitu. Keinginan seperti ini adalah nurun fil qalbi, hatinya akan terang nantinya. Karena dengan keinginan itu yang kemudian benar-benar tercapai, bisa saja tercapai. Imam Syafi'i itu, ya apakah kemudian beliau tiba-tiba jadi ulama besar seperti itu? Imam Malik sebagainya. Memang dari kecil sudah keinginannya kuat. Makanya kemudian dibuktikan dengan hafal Quran ketika umur 7 tahun. Hafal Muwatta ketika sudah umur 10 tahun. 14 tahun sudah diperbolehkan untuk berfatwa oleh guru, 14 atau 15. Oleh gurunya Imam Malik. Yaitu Imam Malik. Jadi sejak kecil memang punya keinginan yang kuat. Pokoknya saya harus jadi hafiz Quran. 30 juz gitu kan misalnya ya.
Bukan hanya keluh Allah 3 kali, Mas. Nanti itu hanya yang dibaca. Saya sudah bisa hafal Quran itu. Udah 30 juz. Baca kulhu 3 kali. Gitu ya. Ai al-hazanu fil umuril muta'alliqatu bid dunya sara mudliman fil qalbi. Yaitu apa? Rasa sedih dalam urusan yang berhubungan dengan dunia. Dia itu kalau kehilangan dunia nggak tercapai tujuan duniawinya, itu sedih. Berarti kan keinginan yang sangat kuat. Ternyata nggak tercapai, dia sedih. Dia sedih. Itu bisa membuat hati gelap. Tapi wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Tapi kalau sekiranya dia sedih ketika tertinggal ibadah, keinginannya kuat dari awal, kok ternyata dia ada udzur yang tidak harus ditinggalkan. Misalkan sakit, sehingga tarawihnya dan puasanya bolong, sakit parah. Dia sangat menyesal, ya Allah. Bukan dia tidak menerima kepada ketentuan Allah yaitu sakitnya, tapi dia merasa sedih karena sakit ini telah tertinggal Ramadan 1 hari dan dia telah tertinggal tarawih 1 malam. Sedih sekali, nangis, ya Allah sembuhkan saya ya Allah agar saya besok langsung bisa ibadah lagi ya Allah, bisa puasa, bisa tarawih lagi. Sedih banget. Beda dengan orang yang mumpung sakit nih dijadikan kesempatan. Berarti ini nggak masuk itu. Mumpung sakit ini. Cukup. Nah, jadi keinginan yang kuat dalam akhirat atau merasa sedih ketika tertinggal dalam urusan akhirat itu bisa menjadikan hati kita cemerlang, itu lebih bagus. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia dengan keinginan kami yang paling besar, dan juga jangan jadikan wala mablagha ilmina tujuan pengetahuan kami hanya dunia. Akan tapi juga kepada agama, kepada Islam, bahkan mengenal Allah, mengenal Rasul-Rasulnya. Nah, itu perkataan Sayyidina Utsman. Kemudian wal maqalatu sadisatu, maqalah yang ke-6, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karamallahu wajhahu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang berada di dalam pencaharian ilmu, jadi dia nyari ilmu gitu, datang jauh-jauh, dia walaupun dingin dia berangkat, ya kan, dia nggak harus di sini, dia berangkat ke ustadz, ke kiai ngaji, jadi dia nyari ilmu gitu. Sebagaimana memang kewajiban ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahkan dia nyarinya sampai jauh sekali ke luar negeri, dia dalam rangka mencari ilmu, tidak ada yang lain, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Kanatil jannatu fi talabihi, maka surga yang sedang mencarinya. Dia nyari ilmu, dia malah dirindukan oleh surga. Ayo Zul, cepat ke sini. Berarti apa? Cepat mati agar masuk surga. Wah, kan surga nyari. Kan rindu sekali. Tidak mungkin seorang akan masuk surga kecuali melalui kematian. Kan begitu. Jadi surga memang menunggu kapan ya Zul ke sini gitu. Ya Allah, saya rindu sekali kepada orang tersebut yang semangat di dalam mencari ilmu. Jadi seperti itu. Jadi orang yang nyari ilmu, dia sebenarnya sedang dicari oleh surga itu sendiri. Tapi orang yang acuh gitu ya, orang yang tidak mau belajar ilmu, merasa dirinya cukup. Padahal ulama, semboyan ulama itu mazil tu taliban. Saya masih murid. Gak ada ulama yang mengaku saya adalah ulama, gak ada. Saya adalah al-alim al-allama. Itu yang mengatakan al-alim al-allama kan karena orang lain atau muridnya. Seperti ini, Syekh siapa gitu kan? Syekh Nawawi al-Jawi, al-alim al-allama gitu kan? Itu bukan beliau sendiri yang nulis. Gitu kan? Atau orang yang mengustadkan diri, tidak ada. Sampean siapa namanya? Saya Ustadz Naim misalnya, nggak ada. Gitu ya. Kecuali mungkin ngajari anak kecil agar dia membiasakan anak kecil SD, PAUD, Ustadz anu ya, kayak gitu kan. Ustadz ajari ya, kayak gitu.
Jadi nggak ada orang yang mengaku dirinya itu dengan orang alim, al-alamah gitu, ya. Nggak ada. Tapi ada juga ya sebagian yang nulis memang kiai ini, KH, Ustadz ini. Itu tidak selayaknya. Tidak selayaknya. Tidak selayaknya memuji diri. Biarlah orang, terserah orang, kan orang lain. Orang mau muji atau enggak, ya terserah orang lain. Dipuji atau tidak itu seharusnya sama. Dipuji kita keadaannya seperti sebelumnya, tidak dipuji keadaannya juga seperti sebelumnya, terserah mau orang mau bilang apa. Tapi jangan kemudian memuji diri sendiri dengan menonjolkan keustatannya itu atau dengan kekiaiannya itu. Nah, wa man kana fi talabil maksiat, dan barang siapa dalam pencaharian maksiat, ya, dalam pencarian maksiat, kanatin naru fi talabihi, maka neraka juga berada dalam pencariannya juga. Berarti juga mengharapkan kematian. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan dosa-dosa gitu ya, itu dalam rangka juga dicari oleh neraka. Jadi neraka mengharapkan kematiannya juga agar segera bisa menyiksa orang tersebut yang melakukan maksiat itu. Sebagaimana tadi juga orang yang nyari ilmu juga diharapkan kematiannya juga untuk bisa segera masuk ke dalam surga. Nah, ai man istaghala fil ilmi, barang siapa yang menyibukkan diri dalam ilmu an-nafi yang bermanfaat, baik ilmu agama atau ilmu dunia, tapi kan bermanfaat, kita belajar fisika, kimia dan sebagainya, tapi ada manfaatnya untuk kaum muslimin sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa amal yang paling baik adalah an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang lain. Enggak harus bersifat agama terus. Ya, bisa saja kita ngadakan apa namanya kayak di depan itu basuh tangan itu loh. Itu kan manfaat kepada kaum muslimin, itu pahalanya besar. Kita menyediakan hand sanitizer misalnya, kan sekarang keadaannya kayak gitu, itu pahalanya besar. Ya, memberi manfaat. Jadi tidak harus dalam urusan dunia agama. Tapi mau tidak mau urusan kayak gitu kembalinya kepada agama juga. Karena memberikan manfaat pada orang lain. Alladzi la yajuzu lil balighi al-aqil jahluhu, ilmu yang bermanfaat yang tidak boleh bagi orang yang baligh, berakal, untuk tidak tahu dalam masalah itu. Kita belajar masalah sholat. Sholat kan wajib bagi orang yang baligh. Maka itu adalah hal yang ilmu yang bermanfaat. Karena fil haqiqati taliban lil jannah, maka secara hakikatnya dia itu sedang mencari surga, wali ridha Allah Ta'ala, dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana muridan lil maksiati, barang siapa yang menginginkan kemaksiatan, karena fil haqiqati taliban lin nari, dia secara hakikatnya adalah mencari neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia sedang mencari murka Allah. Padahal neraka juga mencarinya. Jadi orang-orang yang bermaksiat memang dirindukan oleh neraka. Wal maqalatu sabi'ah, maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun, tidaklah akan bermaksiat kepada Allah karimun, orang yang mulia. Maksudnya apa? Siapa? Ai hamidul fa'al. Hamidul fi'al ya, yaitu orang yang bagus perbuatannya, itu nggak akan menentang Allah, tidak akan bermaksiat. Wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan, wa bil ihtirasi anil ma'asi, dan dengan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, orang seperti ini dia tidak akan durhaka kepada Allah. Wala atharad dunya, dan juga wala atharad dunya, juga dia tidak akan mendahulukan dunia. Tidak akan mendahulukan dunia. Ai la qaddamaha wala faddalaha. Dia tidak mendahulukan dan tidak mengagungkannya, tidak mengunggulkannya. Kalau suatu saat dia diberi pilihan, pertama, dia harus melakukan kewajiban agama. Kemudian di sisi lain dia harus melakukan tugasnya sebagai misalkan seorang karyawan. Mana yang harus dia dahulukan? Gitu kan?
Nah, contoh yang paling mudah ya bagi orang suami istri, istrinya mau melakukan safar, ya, perjalanan jauh, anggap saja ke Surabaya gitu ya, anggap ke Surabaya. Di sisi lain, suaminya ini punya kewajiban untuk kerja. Mana yang dia dahulukan, kerja atau menjaga istrinya agar tidak berangkat sendirian? Nah ini diberi pilihan ini, apakah dia mengambil sikap yang menjaga istrinya ini, karena itu suatu kewajiban ya, menjaga istrinya sebagai suami, bukan mahram, karena suami bukan mahram. Mahram artinya orang yang haram dinikahi, makanya nggak boleh mengatakan suami itu sebagai mahram. Kenapa? Buktinya boleh dinikahi. Nah, makanya mahram itu adiknya, saudaranya gitu kan, ayahnya, anaknya, itu mahram. Tapi orang kan salah persepsi ya. Saya mahramnya istri saya. Saya menjadi mahramnya istri saya. Ini bahaya perkataannya. Ketika dia mengetahui. Mahram artinya orang yang haram dinikahi. Loh, sampean saja sudah menjadi suaminya kok mengatakan mahram. Sudah, saya suaminya yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Itu kan. Jaga istri saya. Cuman orang pahamnya mahram itu ya suami itu. Makanya ungkapan yang seharusnya tidak di ini. Makanya belajar fikih nikah penting. Itu dijelaskan di sana. Alal akhirati hakimun, dan kepada akhirat hakimun, dia adalah orang yang bijaksana. Yai musibun fi af'alihi, benar dalam perbuatannya. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Dalam urusan akhirat, orang seperti ini hakim. Maksudnya menjaga dirinya dari menyelisihi akal yang sehat, akal yang selamat. Nah, wal maqalatu tsaminah, maqalah yang ke-8, Anil A'mash, dari orang bernama A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu. Man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modalnya ra'sul mal. Ra'sul mal jadi kan kalau kapital itu kan ra'sul maliyah. Ra'sul maliyah. Itu dari dua kata aslinya, ra'su malihi. Barang siapa yang modalnya at-taqwa adalah ketakwaan. Modal hidupnya pokoknya takwa. Ya kan? Bonek atau nekat. Itu benar-benar enggak berbondo itu. Nah, ini ketakwaan menjadi standar utama ini. Kallatil alsunu an wasfi ribhidini, maka lisan ini akan tumpul. Kalla, maka lisan ini akan tumpul untuk mensifati keuntungan agamanya. Kalau takwa yang dijadikan standar, maka keuntungan agama nggak bisa lagi disifati, saking banyaknya. Nggak bisa lagi ditulis. Standarnya harus takwa. Jadi berjuang di dalam kelompok jamaah memperjuangkan Islam itu pertama, bukan untuk mendapatkan perhatian kawan-kawan. Itu salah. Kenapa kamu kok bergabung dengan kelompok ini? Biar saya banyak teman, Pak. Itu sebenarnya salah. Akan tapi seharusnya apa? Kenapa bergabung? Pertama, panggilan hati, atau bahasa lainnya adalah ketakwaan. Allah memang yang menyuruh kita untuk berjuang. Hanya saja karena berjuang bersama itu lebih apa namanya itu, lebih mudah, makanya masuk. Selain memang ada beberapa dalil yang mendukung. Walakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian baru setelah itu dan juga untuk menambah teman. Jadi kalau di awal langsung, kenapa? Agar banyak temannya, Pak. Itu salah. Jadi standarnya memang harus ketakwaan. Karena memang ini perintah Allah. Untuk memperjuangkan Islam memang perintah Allah. Nah, kebetulan ini yang saya cocok ini. Betul ini. Itu yang kedua, agar temannya banyak. Sehingga kalau temannya banyak, kita lebih bersaudara. Kan begitu. Dimana memang kita ya dianjurkan memperbanyak sahabat, teman gitu, agar tidak hidup sendirian. Nah, bahu-membahu dalam memperjuangkan kebenaran. Ya, seperti itu. Kemudian
Wa man kana ra'su malihid dunya, barang siapa yang modalnya memang dunia seperti kapitalisme ini. Kan faham itu ya, faham kapitalistik itu memang semuanya harus dunia. Ini menguntungkan atau enggak? Dia ngadakan misalkan baksos. Mungkin ada juga bakti sosial, tapi menguntungkan atau tidak? Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan mengerjakan. Karena memang urusannya udah harta. Dia balik modal atau tidak? Kembalinya adalah urusannya, pokoknya standarnya adalah harta. Bagaimana jika seperti itu, jika mempunyai faham kapitalisme seperti itu, yang memang yang dijadikan standar kehidupannya, standar otaknya itu memang dunia, kallatil alsunu an wasfi khusranidene, maka lisan akan lemes juga, akan tumpul juga untuk mensifati kerugian agama orang itu. Makanya sangat aneh jika ada orang Islam, namun pemahamannya adalah kapitalisme. Dia tidak mempunyai standar ketakwaan kepada Allah. Dia mau membantu orang lain, dia mikir lagi, kira-kira untungnya saya apa? Ya kan? Bisa saja saya untungnya nanti akan mendapatkan dukungan ketika saya mencalonkan legislatif. Itu kan juga ini kan kapitalisme. Sehingga ketika jadi legislatif, dia kan bayarnya banyak. Jadi di sana kapitalisme. Padahal seharusnya kalau saya membantu orang ini, pahala apa yang saya dapatkan dari Allah? Ya jelas mendapatkan pahala yang besar. Sehingga dia tidak akan ragu. Nah, makanya ulama-ulama ya yang sampai sekarang itu banyak yang menyumbang ke Indonesia dari Timur Tengah. Langsung ngasih uang berapa miliar. Saya nitip ke Indonesia, bangun masjid di sana. Ngasih berapa miliar. Minal muhsinin itu para santri nanti dikasih kitab segala macam, makannya apa segala macam, kasih berapa miliar. Nah, yang saya tahu yang kemarin saya ikuti di IMCF itu, selama seminggu dikasih makan tanpa dipingut biaya sepeser pun. Selama seminggu dikasih makan, tempatnya, spring bed segala macam, kemudian dikasih kitab sebanyak-banyaknya. Sampai kita itu nggak kuat kalau bawa sendiri gitu, kecuali kita ikut di belakang motor itu, banyak sampai itu, dan semuanya dari muhsinin dari sana, dari Arab. Seorang ulama, siapa namanya lupa saya, ala kulli hal. Nah, jadi kalau sudah pikiran standar awalnya itu adalah ketakwaan, mendapatkan ridha Allah, itu sudah nggak mikir. Yang jelas mereka memang punya harta banyak ya. Tapi kalau dia adalah background yang ingin jadi legislatif, dia mikir lagi. Nah, wal makna, adapun maknanya, man tamassaka ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh pada ketakwaan, bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan melaksanakan perintah Allah, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi larangannya, bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i, yaitu dengan mengasaskan perbuatannya itu sesuai dengan kesepakatan syariat. Ini sesuai nggak dengan syariat itu? Dia mau melangkah sesuai nggak dengan syariat? Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maka orang yang macam begini, dia mempunyai kebaikan yang tidak bisa dihitung, banyak sekali. Karena setiap akan dia melangkah pasti karena Allah. Saya berangkat ke sana karena Allah. Saya pulang ke rumah silaturahim karena Allah. Karena Allah memang memerintah untuk berbakti sama orang tua misalnya. Dan semuanya karena Allah. Wa man tamassaka ala umurin mukhalafatin li syar'i, barang siapa yang berpegang teguh pada urusan yang menyelisih syariat. Dia ke barat tujuannya mau nyuri, dia ke timur mau begal, ini mau perbuatan maksiat yang lainnya. Ada orang yang jauh-jauh datang ya hanya untuk menemui pacarnya yang ada di luar negeri. Nah, itu kan. Itu perjalanannya sejak awal sudah maksiat itu. Sampai di sana ternyata saya belum siap katanya. Akhirnya kembali lagi di tengah jalan. Falahu sayyi'atun katsiratun, maka dia mempunyai kejelekan yang sangat banyak.
ajuzat al-alsunu an dzikri dzalika bil adadi, di mana lisan itu akan lemah untuk menyebutkan itu semua dengan bil adad, dengan jumlah. Jadi kejelekannya banyak sekali karena menyelisih syariat. Sama juga dengan ketika sesuai dengan syariat, kebaikannya banyak sekali sampai tidak bisa untuk dihitung. Nah, baik, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena sudah 6:30. Mungkin sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.